Portugal 2, Kroasia 1. Benar-benar absolut cinema. Pertandingan yang sangat luar biasa tersaji di babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Portugal melawan Kroasia. Pertandingan yang sangat-sangat saling jual beli serangan. Skor akhir 2-1 menutup pertandingan 32 besar kali ini. What a drama. Pertandingan sangat-sangat dramatis. Serangan demi serangan dilakukan oleh Portugal dan juga Kroasia, yang mana Kroasia mencetak gol lebih dulu di pertandingan kali ini. Dan beberapa menit kemudian Portugal mendapatkan penalti setelah pemain Portugal dilanggar di kotak penalti, dan wasit memutuskan untuk mengecek VAR apakah penalti atau tidak. Setelah dicek, dan itu memang penalti karena pemain Kroasia menarik salah satu pemain Portugal sehingga menyebabkan pelanggaran di dalam kotak penalti. Ronaldo mengambil eksekusi penalti kali ini dengan harapan yang begitu besar yang ada di pundaknya. Seluruh dunia menonton karena ini adalah babak penentuan. Siapa yang kalah akan mengangkat koper pergi ke bandara untuk pulang ke negaranya masing-masing. Penalti dilakukan dan Ronaldo mencetak gol dari titik putih 1-1. Dan lanjut di babak kedua. Guys, Ronaldo ditarik keluar oleh Roberto Martinez. Gua juga sedikit terkejut ya, kenapa ini bisa terjadi. Ronaldo ditarik keluar digantikan oleh Gonzalo Ramos. Bruno juga ditarik keluar. Dan 10 menit terakhir serangan Portugal itu sangat-sangat bisa on target, sangat-sangat bisa menusuk ke jantung pertahanan dari Kroasia. Umpan silang dari samping menuju ke Gonzalo Ramos, dan boom, Gonzalo Ramos mencetak gol 2-1 untuk kemenangan Portugal sementara. Dan lanjut setelah menit ke-90, tambahan waktu 10 menit, Kroasia semakin menyerang karena Kroasia masih tertinggal. Dia butuh gol untuk menyamakan kedudukan dan supaya bisa lanjut ke extra time berikutnya. Dan ketika waktu sudah seharusnya selesai, ketika tambahan waktu sudah seharusnya selesai, 90 menit ditambah 10 menit berarti itu 100 menit. Ketika sudah waktunya selesai, dan gue juga nggak ngerti kenapa ini tambahan waktunya sampai 13 menit, 12 menit sampai 13 menit, dan Kroasia semakin menyerang karena merasa dirinya tertinggal, dan boom, serangan Kroasia membuahkan hasil 2-2 untuk skor kali ini. Gol tercipta karena bunuh diri dari pemain Portugal karena tidak bisa menghalau bola, menendang bola ke atas maupun ke samping karena desakan dari penyerang Kroasia yang sangat begitu ketat. 2-2. Dan apa yang terjadi berikutnya? Setelah pemain Kroasia selebrasi, tampaknya ada drama membuat penonton tegang semua, yaitu gol Kroasia itu dianulir karena offside. Seperti yang bisa kalian lihat, umpan dari samping menuju ke pemain Kroasia. Pemain Kroasia itu memang berada dalam posisi offside. Gue ngerti, kalian semua pasti akan bertanya, itu kan kena pemain Portugal. Gue ngerti itu kena pemain Portugal, tapi itu kenanya tidak sengaja. Pemain Kroasia yang di depan pemain Portugal itu juga ikut melompat. Keinginannya adalah untuk menyundul bola ke gawang. Jika pemain Kroasia dengan sengaja ikut mencari bola
dan bola itu mengarah ke gawang untuk mencetak gol, dan tapi bolanya itu tidak kena, dan bola itu mengarah ke pemain Kroasia berikutnya, yang mana pemain Kroasia itu sudah melewati back terakhir dari pemain Portugal. Meskipun back Portugal itu kena dan bolanya itu mengarah ke pemain Kroasia, itu dianggap offside karena pemain Portugal tidak sengaja mengenai bola tersebut. Beda kasusnya dengan kalau pemain Portugal sengaja mengoper bola ke pemain lawan, meskipun pemain lawan itu berada di depan back Portugal, itu tidak offside. Tapi keputusan wasit kali ini menurut gua sudah benar, karena pemain Portugal itu kena dengan cara tidak sengaja, dan bola mengarah ke belakang pemain Portugal yang langsung diambil oleh pemain Kroasia dan langsung memasukkan bolanya ke gawang dan ditendang oleh pemain Portugal, dan bolanya mengarah ke gawang sendiri dan terjadi gol 2-2. Setelah dicek VAR, setelah drama yang begitu panjang, dan akhirnya wasit memutuskan bahwa itu gol offside atau itu no goal atau tidak gol. Nah, Cristiano Ronaldo juga sangat panik berada di luar lapangan karena sudah ditarik keluar oleh pelatih, dan dia juga ikut membantu pelatih memberi arahan ke pemainnya. Dan akhirnya peluit dibunyikan. Pertandingan selesai, Portugal 2, Kroasia 1. Di next round, di babak selanjutnya, Portugal akan menghadapi Spanyol di babak 16 besar. Ini lawan yang berat. Spanyol bertabur dengan pemain muda. Di gelandang ada Pedri, dan di depan tentunya ada Lamine Yamal. Tapi Spanyol Portugal memiliki catatan yang sama-sama kuat di pertandingan sebelumnya. Spanyol dan Portugal sama-sama saling mengalahkan. Di tahun lalu, di final Nation League, Portugal berhasil menyingkirkan Spanyol dengan adu penalti dan membuat Spanyol kalah di final. Portugal juara Nation League tahun lalu. Piala Dunia 2026, 16 besar, Portugal melawan Spanyol akan tersaji Selasa 7 Juli jam 3 pagi waktu Indonesia. Dan gue berharap mungkin Piala Dunia ini adalah the last day-nya dari Ronaldo. Katia, saudara Ronaldo, sudah memberikan informasi yang cukup meyakinkan bahwa di Piala Dunia ini adalah Piala Dunia terakhir Ronaldo. Tapi statement ini belum keluar langsung dari mulut Ronaldo. Gue berharap di sisa pertandingan Portugal ini menyapu semua kemenangan sampai final maupun final dan menjuara Piala Dunia 2026 ini. Karena ini sangat emosional banget. Bukan hanya sekedar Piala Dunia biasa. 6 edisi Piala Dunia Ronaldo sudah lakoni dari tahun 2006 sampai 2026. Dan ini mungkin jadi the last dance-nya Ronaldo. Dan gue berharap Ronaldo bisa mengalahkan Spanyol dan juga lawan-lawan berikutnya sehingga bisa menjuarai Piala Dunia di usia senjanya. Sekian video kali ini. Kita tunggu pertandingan Portugal selanjutnya.